Halo Prof. Jonas, hari ini saya akan melakukan presentasi. Yang pertama untuk topik tentang evolusi. Sebelumnya saya sudah menonton di video lecture, sudah ada penjelasan tentang evolusi dari sisi makroevolusi dan mikroevolusi. Karena itu saya masuk hari ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu untuk mencari pandangan dari theologian, orang-orang dalam sejarah baik dari Reform ataupun Katolik dan juga Independent Theologian, apa yang jadi pandangan mereka tentang teori evolusi. Hari ini saya akan bahas dari tiga sisi yang saya temukan dari tokoh-tokoh teologi Reform, Katolik, dan juga Independent seperti Henry Morris dan John Piper. Yang pertama, dari sisi reform, ada tiga pandangan dari artikel yang saya baca dari tiga tokoh yang berbeda. Yang pertama adalah Charles Hodge, yang kedua adalah Abraham Kuyper and Herman Bavinck, dan yang ketiga adalah Benjamin Warfield. Sekalipun mereka bertiga berasal dari satu payung reform yang sama, tapi pandangan mereka tentang evolusi, respon mereka tentang evolusi berbeda-beda. Mulai dari Charles Hodge yang menyampaikan kritik yang tajam dan juga anti terhadap pandangan evolusi, hingga Benjamin Warfield yang menunjukkan penerimaan terhadap teori itu. Yang pertama Charles Hodge, beliau tidak menutup kemungkinan sebenarnya tentang kemungkinan bahwa Alkitab bisa dijelaskan secara sains, namun demikian, menurut Charles Hodge, teori tentang evolusi tidak bisa diterima karena konklusinya adalah menuju ke ateisme atau tentang absence of God, yaitu tidak ada campur tangan Tuhan dalam proses penciptaan, seperti yang dikatakan di dalam Darwinism teori. Charles Hodge sendiri hidup di masa yang mirip dengan Charles Darwin di abad ke-18 dan 19, di sekitar waktu-waktu itu ketika teori Darwin pertama kali muncul, sehingga dia menunjukkan rejection terhadap teori ini karena penolakan teori ini terhadap campur tangan Tuhan sebagai awal mula penciptaan. Lalu yang kedua, pandangan yang lebih moderat ditunjukkan oleh Abraham Kuyper dan Herman Bavinck. Keduanya juga adalah tokoh reform. Keduanya orang ini menunjukkan hesitation untuk menunjukkan hesitation dalam persetujuan mereka terhadap teori evolusi. Mereka bisa setuju dalam hal speciation, terutama untuk teori evolusi, tapi tidak sampai kepada spesiasi atau evolusi sampai ke tahap pembentukan manusia atau penciptaan manusia. Artinya, proses evolusi, terutama speciation, itu bisa terjadi pada binatang, tetapi tidak sampai kepada manusia. Karena untuk penciptaan manusia itu diperlukan satu proses yang sifatnya bukan mechanical, tapi lebih ke organik, dan itu dibutuhkan satu pencipta atau satu desainer. Argumen tentang desainer ini juga ada hubungannya dengan teleological argument yang menyatakan bahwa adanya bumi ini itu pasti karena ada satu desainer yang besar sehingga bumi bisa berjalan dan memperbolehkan adanya makhluk hidup di dalamnya. Sedangkan teori evolusi bergantung pada chance menurut mereka, sehingga idea tentang speciation ini menolak adanya teleologi, menolak adanya desainer, dan karena itu menolak teleological argument. Namun demikian, di waktu yang berbeda, Benjamin Warfield melakukan observasi juga dan mempunyai opini yang lain tentang hal ini, terutama tentang teleological argument, karena menurutnya eh, evolusi itu tidak harus meniadakan teleological argument. Bagi Warfield, ketika Tuhan mendesain manusia, itu ada di satu titik. Yang pertama yaitu ketika penciptaan manusia itu sendiri, Tuhan memberikan soul, memberikan mind kepada manusia, dan kemudian setelah itu
manusia masih bisa berevolusi lagi tanpa adanya campur tangan Tuhan, sehingga keberadaan desainer itu masih diperlukan, tapi itu hanya terjadi di awal, sedangkan evolusi masih bisa terjadi di proses-proses berikutnya. Benjamin Warfield juga menunjukkan penerimaan penuh terhadap teori evolusi dan melakukan integrasi terhadap pandangan sains dan juga Alkitab, sehingga menurutnya evolusi itu adalah satu pandangan yang kompatibel dengan teleological argument dan juga divine providence. Setelah itu, saya juga melakukan assessment terhadap pandangan Roma Katolik untuk topik evolusi. Dan dalam pandangan Roma Katolik, bukan pandangan perorangan, tetapi historical progression, yaitu adanya perbedaan dari pandangan Roma Katolik berdasarkan kurun waktu mulai dari tahun 1859, sebab di sekitar waktu itu muncul eh, teori evolusi sampai ke tahun 2000-an. Di tiga momen ini ada tiga pandangan yang berbeda, mulai dari pandangan yang pertama yang lebih ekstrim, karena ketika itu Vatikan menunjukkan satu rejection terhadap teori evolusi, karena alasan-alasan bibliologi, karena alasan-alasan yang dihubungkan dengan Alkitab. Mereka melihat ke teks Alkitab dan membandingkannya dengan teori evolusi itu. Dan di saat itu juga teori tentang evolusi sangat kental asosiasinya dengan ateisme dan juga naturalism. Karena itu pihak dari Roma Katolik cenderung untuk menolak melakukan diskusi terhadap teori-teori evolusi yang mengarah ke sana. Demikian juga implikasinya bukan hanya secara teologis tapi juga secara politik. Di beberapa negara yang menganut agama Katolik lebih cenderung untuk menolak berasosiasi dengan hal-hal yang berbau politik dan yang mendukung tentang teori evolusi ini. Jadi kita bisa melihat di sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an awal bahwa kemungkinan mereka untuk menolak evolusi itu bukan secara saintifik, tapi secara Alkitab, argumen Alkitab, dan juga secara sosial. Kemudian di tengah ada di tahun sekitar 1920 sampai 1950, pandangan Roma Katolik mulai berbeda karena adanya perkembangan di dunia intelektual. Di waktu-waktu itu adanya increase dalam hal education dan juga orang-orang Katolik yang lebih teredukasi dan mulai bisa menyuarakan tentang hal-hal yang lebih intelektual, serta di saat itu juga adanya pandangan neotomism yang berakar dari pandangan Thomas Aquinas yang akhirnya membuat orang-orang Katolik lebih terbuka dengan pandangan-pandangan sains karena mereka mulai bisa melihat integrasi antara scripture dan natural science sehingga mulai ada dialog di tahun-tahun itu. Dan moving on ke tahun 1950-an sampai ke tahun 2000-an, pihak Katolik mulai menerima pandangan evolusi yang kompatibel dengan Alkitab. Namun demikian, pihak Katolik masih memiliki objection dalam beberapa hal, yaitu yang paling besar adalah untuk menjelaskan bagaimana terciptanya human soul dan human mind di dalam human body. Mereka masih belum bisa melihat harmonisasi antara penjelasan evolusi dan penjelasan Alkitab yang sama tentang kapan munculnya human soul dan human body, human soul dan human mind di dalam tubuh manusia. Dan kemudian juga ada beberapa tokoh independen, yaitu Henry Morris yang menulis buku Bible and Modern Science, dan juga John Piper. Bagi Henry Morris, beliau melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa penciptaan adalah sesuatu yang sudah utuh dan diselesaikan. Sementara teori evolusi itu melihat bahwa penciptaan itu adalah sebagai sebuah proses yang bahkan sampai sekarang itu masih terus terjadi. Bagi Morris, worldview tentang evolusi itu dinilai tidak inkonsisten karena alasan yang paling besar adalah
itu percaya terhadap mekanisme of chance atau kebetulan sehingga terjadinya manusia, terjadinya hewan-hewan itu juga adalah secara kebetulan sehingga menunjukkan inkonsistensi. Dan Morris juga menyoroti bahwa kesamaan-kesamaan yang terjadi biasanya di penemuan-penemuan arkeologis itu belum tentu bisa diartikan secara evolusi, tapi secara hubungan. Artinya kesamaan-kesamaan secara fisik yang ditemukan dari dalam kurun waktu yang sangat lama itu tidak harus dijelaskan secara evolusi makhluk hidup, tapi bisa jadi hubungan secara spesies. Dan similarity ini juga sifatnya universal, karena itu pasti dikatakan oleh Morris bahwa ada satu desainer yang menjadikan semua ciptaan itu dari satu pikiran yang sama, tidak seperti kata Darwin bahwa adanya common descent atau satu satu origin, satu sel yang menciptakan akhirnya semua dari makhluk makhluk hidup yang kita lihat saat ini. Dan yang terakhir adalah John Piper. John Piper mengatakan, John Piper membuat perbedaan antara dua hal tentang evolusi, yaitu tentang naturalistic evolution dan theistic evolution. Naturalistic evolution itu adalah teori evolusi yang menolak keberadaan atau campur tangan Tuhan dalam prosesnya. Untuk hal ini dia tidak setuju karena itu tidak biblical, itu karena itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tentang keberadaan Tuhan. Namun demikian, teori evolusi yang sifatnya teistik atau percaya adanya keberadaan Tuhan baginya adalah mungkin saja terjadi tapi problematic atau possible but problematic. John Piper menemukan beberapa alasan mengapa ini bisa jadi problematik. Yang pertama adalah ketika dia melihat di Roma 5 ayat 12 yang menyoroti tentang kematian manusia, tentang death, itu adalah satu konsekuensi yang terjadi setelah terjadinya dosa. Sedangkan jikalau kehidupan makhluk hidup itu terjadi secara miliaran tahun, maka tentunya kematian itu sudah terjadi terus-menerus dan sudah banyak sekali terjadi. Namun demikian, eh, kematian itu terjadi sebelum adanya dosa atau manusia pertama. Karena itu, ini adalah satu pandangan yang inkonsisten. Selain itu, dia juga melihat adanya involvement Tuhan sebagai desainer dan creator dari human soul and mind. Ini juga mirip dengan penjelasan eh, dari Roma Katolik tentang human soul and mind yang memerlukan adanya seorang desainer dan creator. Dan juga John Piper melihat tentang kompleksiti dari alam semesta yang menunjukkan bahwa evolusi yang terjadi secara acak itu tidak mungkin bisa sustain keberadaan alam semesta sampai saat ini. Dari asesmen pandangan-pandangan teologi atau tokoh-tokoh teologi dari masa ke masa ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah challenge atau eh, kritik dari apa yang sudah saya lakukan ini eh, adalah banyaknya variasi dari definisi tentang teori evolusi. Bisa jadi tentang makroevolusi atau mikroevolusi atau pandangan-pandangan evolusi dari tokoh-tokoh yang lain yang selain Darwin. Eh, karena itu ketika membaca tentang respon dari tokoh-tokoh ini, mungkin ada ketidakjelasan tentang tentang teori evolusi yang mana yang mereka setujui atau tidak setujui. Karena secara pembacaan respon-respon dari orang-orang dari tokoh-tokoh tersebut eh, tidak ada satu pandangan yang general atau satu pandangan yang sama terhadap satu teori evolusi tertentu. Dan yang kedua, pandangan-pandangan yang saya sebutkan tadi itu lebih sifatnya ke teologi atau lewat pembacaan Alkitab, sedangkan belum dilakukan secara saintifik dan argumen-argumen yang sifatnya arkeologi. Dan yang kedua juga saya melihat adanya satu pola bahwa sejak awal teori evolusi itu ada, terutama dari sejak Darwin, kebanyakan orang langsung melakukan penolakan terhadap teori itu.
sementara kita bisa melihat dari sejarah bahwa semakin society, semakin orang-orang itu menjadi semakin intelektual dan intelijen, mereka semakin terbuka untuk melihat adanya possibility atau kemungkinan integrasi dari sains dan Alkitab, sehingga mulai ada diskusi dan mulai ada harmoni antara penjelasan di Alkitab dan juga penjelasan secara sains. Dan yang ketiga, ketika saya melihat pandangan Reform dan pandangan Katolik dan pandangan-pandangan tokoh teologi yang lain, saya bisa melihat bahwa perbedaan denominasi itu tidak ada hubungannya dengan pandangan tentang creationism atau tentang penciptaan manusia, terutama dalam hubungannya dengan evolusi. Karena bisa kita lihat dari satu pandangan reform saja bisa ada beberapa pandangan yang berbeda, bahkan juga di pandangan denominasi yang berbeda ada beberapa kesamaan, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa satu denominasi tertentu membuat satu kesimpulan tertentu terhadap teori evolusi. Karena itu saya mau menyampaikan tesis di sini bahwa evolution as an origin that refuses the involvement of God is not aligned with the scripture, while evolution as a guided process can be harmonized with the scripture and teleological argument. Saya melihat bahwa evolusi bisa kita lihat secara proses yang bisa berlangsung sampai hari ini jika kita definisikan evolusi sebagai perubahan dalam genetic pool eh, satu satu makhluk hidup. Sedangkan evolution as an origin yang meniadakan Tuhan atau campur tangan Tuhan di sana itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Untuk presentasi ini akan bersambung ke presentasi yang berikutnya tentang Old Earth Theory, karena penjelasan tentang evolusi banyak dihubungkan dengan penemuan fosil yang berumur ribuan, ya, maaf maksud saya yang berumur jutaan atau bahkan miliaran tahun. Karena itu nanti di presentasi berikutnya saya akan menjelaskan dan juga melakukan assessment terhadap pandangan-pandangan All Earth Theory yang ada hubungannya dengan evolusi. Sebab banyak orang-orang yang percaya kepada evolusi juga seharusnya percaya kepada pandangan All Earth Theory, karena keduanya menunjukkan kepercayaan terhadap umur bumi atau umur fosil yang sifatnya miliaran tahun, bukan yang Earth Theory yang menyatakan bahwa sifatnya hanya ribuan tahun. Terima kasih Prof. Jonas untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.